Puji Tuhan karena kita masuk ke minggu terakhir di bulan Maret. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, laptop saya mati. Mati dari 7 tahun, laptop itu udah tua. 7 tahun saya punya itu, tapi nggak pernah mati, tiba-tiba error. Tapi kemarin dia mati. Saya diem, menangis juga. Karena itu sudah hari Jumat malam, hampir tengah malam. Saya bilang, Tuhan, maunya apa? Duduk diam, tenang, berdoa. Setelah itu Tuhan memberikan di dalam pikiran saya satu nama yang tidak pernah berhubungan dengan saya sudah sangat lama sekali. Dan nama itu yang dipakai Tuhan untuk menolong saya. Amin. Sehingga saya bisa melihat bahwa di dalam keadaan yang sangat terdesak, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Katakan, dalam keadaan terdesak, Tuhan pasti menolongku. Kurang yakin? Dalam keadaan terdesak, Tuhan pasti menolongku. Amin. Amin. Hari ini kita belajar firman Tuhan dari Matius 26, ayat 36 sampai 46. Ibu-ibu baca yang genap, bapak-bapak baca yang ganjil. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Firman Tuhan pada hari ini, saya buat tema berkemenangan dalam doa, berkemenangan atas pencobaan. Katakan, berkemenangan dalam doa, berkemenangan atas pencobaan. Amin. Orang yang berkemenangan di dalam doa, orang itu juga pasti, itu jaminan, berkemenangan atas pencobaan. Amin. Orang yang tidak berdoa pasti jatuh ke dalam pencobaan, pasti kalah atas pencobaan. Tetapi ayat firman Tuhan di dalam Matius 6:26 ini, Yesus saat di Getsemani, dia berkemenangan di dalam doa, dan saat itu juga dia berkemenangan atas pencobaan. Pencobaan itu maksudnya adalah hal-hal yang tidak menyukakan hati kita. Contohnya apa ya pencobaan itu? Kalau Tuhan Yesus, dia mengalami apa? Pencobaan apa yang akan dihadapinya di depan? Penderitaan, salib, akan dipukul, akan diludahi, akan dicaci maki, akan memikul salib, dan sampai dia akan mati. Matinya tragis Bapak Ibu. Kita semua sudah tahu kematian Tuhan Yesus. Dia mati bukan karena berdosa,
tetapi karena menanggung dosa. Siapa di sini orang berdosa? Coba tunjuk tangan. Siapa yang tidak berdosa? Coba tunjuk tangan. Saya adalah orang berdosa. Oleh karena itu kalau saya dihukum, itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi kalau ada orang yang tidak berdosa, tetapi dihukum, itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Oleh karena itu Yesus pada saat ini akan menghadapi pencobaan, yaitu kematian yang harusnya ditanggung orang berdosa, tetapi dia sendiri yang mengambil alih hukuman itu. Itulah makanya di dalam Matius 26 ini, doa ini agak berbeda dengan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita nggak belajar tentang doa Bapa kami pada saat ini. Kita belajar berdoa bagaimana berkemenangan di dalam doa. Doa di Taman Getsemani adalah doa yang spektakuler. Doa yang mengatakan, ya Bapa kalau boleh, ambillah cawan ini daripadaku. Ya Bapa. Kalau di ayat yang lain dikatakan, ya Aba. Ya Bapa. Artinya dia memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan Allah itu. Aku kenal siapa Bapakku, pasti enggak mau membuat anaknya tersakiti. Amin. Adakah Bapak di sini yang suka menyakiti anaknya? Pasti tidak. Kalau ada Bapak yang memiliki anak, pasti dalam pikirannya bagaimana caranya supaya anakku ini hidupnya bahagia. Amin. Hari ini perhatikan bahwa Yesus berkata kepada Bapaknya, ya Aba, ya Bapa, aku mengenal engkau secara pribadi. Aku mengenal bahwa kau, Bapa dan aku adalah satu, tidak terpisahkan. Bapa adalah Allah, aku juga Allah. Aku dan Bapa bersatu. Tetapi saat ini dia merendahkan dirinya. Ya Bapa kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Cawan itu apa? Penderitaan yang akan dia alami, hukuman yang akan dia alami, siksaan, kesengsaraan, pukulan. Ya Bapa yang mengasihi aku, tolonglah kalau bisa ambil cawan ini. Sebenarnya dia berbicara kepada dirinya sendiri. Aku sedang bergumul, bagaimana caranya supaya aku lewat dari pencobaan ini. Kalau bisa aku lepas dari sini. Tetapi satu hal, kalau dia melepaskan cawan itu, kita semua mati. Kalau Yesus melepaskan cawan itu, kita semua akan binasa. Kalau Yesus tidak mengambil cawan itu, kita semua pasti masuk neraka. Tetapi Yesus pergumulannya bukan hanya sampai di situ, tetapi ketika dia menderita, Bapaknya akan memiliki keterpisahan dengan dia. Karena kalau keilahiannya tetap melekat di dalam dirinya pada saat itu, dia tidak bisa disalibkan. Dia tidak bisa mati. Tetapi dikatakan kalau di dalam Filipi dikatakan kata mengosongkan diri, maksudnya membatasi diri sebagai Allah supaya dia bisa menanggung penderitaan manusia. Penderitaan siapa di dunia ini yang lebih ngeri daripada penderitaan Tuhan Yesus? Tidak ada. Oleh karena itu tidak ada di antara kita yang bisa menyombongkan diri kepada Allah. Tuhan, masalahku lebih berat. Enggak ada masalah yang lebih berat di dunia ini lebih daripada masalah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Kenapa? Karena masalah yang dihadapi Tuhan Yesus adalah masalah dunia, bukan masalah dirinya sendiri. Masalah Yesus sebagai Allah tidak ada. Dia hanya karena kasihnya yang sangat besar, akhirnya mengambil seluruh masalah di dunia ini, supaya manusia yang penuh dengan masalah bisa diselamatkan di dalam masalahnya. Amin. Oleh karena itu dia mengatakan, ya Aba, ya Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi jangan kehendakku, kehendakmu jadilah. Ini khotbah ada menuju Jumat Agung sebelum Yesus disalibkan. Ini adalah pertemuan dengan murid-muridnya setelah mereka mengadakan perjamuan malam. Ini adalah malam terakhir sebelum Yesus disalib. Dan murid yang 12 itu, yang dicintainya selama 3 tahun, yang diajarinya firman Tuhan, satu menyangkal dia, satu juga mengkhianati dia. Kalau kita punya 12 anak, satu menjual kita, satu mengatakan gini, itu bapakmu kan? Enggak kenal aku loh. Bukan, sampai 3 kali dia bilang, enggak kenal. Enggak, bukan. Itulah Petrus. Petrus adalah sosok orang yang berjanji sebelum ini,
Pada saat di perjamuan malam dikatakan, enggak mungkin guru, aku kalau mati pun aku mau mati bersama-sama dengan engkau. Anakku, nanti sebelum ayam berkokok kau sudah akan menyangkalku 3 kali. Enggak akan mungkin. Itu kata Petrus karena dia melahirkan perkataannya dari dirinya sendiri. Tetapi Yesus yang adalah Allah, tahu semua isi hati manusia. Tahu semua isi hati ke-12 muridnya. Siapa yang akan menyangkal dia, siapa yang akan mengkhianati dia, siapa yang akan menjual dia, dia tahu. Tuhan Yesus saat yang sama sekarang ini juga tahu apa yang dalam isi hati kita, Bapak Ibu. Apakah saya sekarang lagi pikirannya melayang-layang, ataukah saya sedang mendengarkan firman Tuhan, atau jangan-jangan saya sedang baca WA, atau saya sedang lagi chatting, lagi nonton apa, di rumah sedang apa. Tuhan Yesus sangat melihat semua pikiran dan hati kita. Apakah saat ini kita sedang menyangkal Tuhan, ataukah kita sedang mengkhianati Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tahu sekarang. Dia ada sekarang di tengah-tengah kita ini. Oleh karena itu sebenarnya masalah kita apa? Kita yang membuat masalah, bukan Tuhan yang membuat masalah. Kemarin tengah hari ada seorang ibu datang ke rumah kami. Dia mengatakan seperti ini. Pak, aku mau tahu cara bagaimana menceraikan. Oh, orang datang harusnya datang orang berdosa minta pertolongan Tuhan, enggak. Dia bilang datang, bagaimana supaya sah perceraianku? Langsung saya bilang, maaf Bu, kita enggak menerima konsultasi untuk menceraikan. Tapi kalau ibu diceraikan kita akan tolong. Bagaimana bentuannya? Jadi Bapak Ibu jangan datang ke rumah saya atau ke rumah Pak Petrus mau bilang, Pak gimana caranya mau bercerai? Enggak boleh, hamba Tuhan tidak boleh meresmikan perceraian. Tetapi kalau ada jemaat yang minta tolong, aku sudah mengusahakan rumah tanggaku, tapi suami atau istriku mau menceraikan aku, tolong aku Pak, bagaimana caranya? Alih-alih dia mau mendapatkan solusi untuk perceraiannya, kami hanya mengatakan seperti ini, Ibu itu masalahmu, itu masalah suamimu. Ayo kita ke gereja, saya ajak dia ke gereja sepanjang hari ini. Dia bilang, aku gak mau ke gereja, aku marah sama Tuhan. Kenapa marah sama Tuhan? Ya, karena dia membiarkan aku seperti ini. Yang salah Tuhan atau ibu? Yang masalah itu kita Bu, yang masalah itu bukan Tuhan. Kita yang mencari masalah. Akhirnya kami kembali ke masa lalu. Dia bilang, dulu aku yang ngejar-ngejar dia, aku yang cinta kali sama dia. Loh sekarang mana cintanya? Harus diambil oleh waktu. Dulu dia pendiam, sangat cinta sama aku juga mengejar dia. Sampai ke kampung-kampung gak ada lampunya juga. Mana cintamu sekarang? Sekarang dia udah mau mukul aku, udah menendangku, menjambak rambutku. Sebagai seorang perempuan dan seorang istri, saya menahan tangis. Betapa kejamnya orang yang katanya mencintai, tapi membuat istrinya seperti itu. Kami mengatakan seperti ini. Yang kamu butuhkan bukan surat cerai, tapi yang kamu butuhkan adalah Tuhan Yesus. Hadirkan Tuhan Yesus di dalam hidupmu karena Dia adalah Tuhan yang mengenal hatimu, yang mengetahui masa depanmu, sehingga Tuhan itu akan berotoritas dalam hidupmu dan bisa memulihkan pernikahanmu yang diambang kehancuran. Amin. Tidak ada di dunia ini pernikahan yang tidak ada masalah. Catat. Tidak ada suami yang lulus sebagai suami. Tidak ada istri yang lulus sebagai istri. Kenapa? Karena selama kita masih memakai daging kita ini, ada kemungkinan kita akan melakukan dosa. Tetapi kalau kita di dalam Kristus, kita dikuasai oleh kasih Kristus itu. Dan oleh kasihnya itu, kita bisa saling memahami, saling mengampuni, memulihkan keadaan rumah tangga kita. Amin. Sehingga ketika kita memulihkan keadaan rumah tangga kita, tidak ada lagi kata sampai di sini. Bapak Ibu, yang masalah bukan Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan dalam keadaan yang kita alami sekarang. Keadaan apa yang saya alami? Bapak Ibu, apa masalah yang kita alami sekarang? Jangan pernah salahkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan, pasal 1, tidak pernah bersalah. Tuhan itu kudus. Dia tidak pernah memiliki rancangan yang sedikit pun untuk memberikan yang tidak baik dalam hidup kita. Rancangannya dari awal, rancangan damai sejahtera. Adam dan Hawa diciptakan dalam damai, tetapi mereka sendiri yang mengambil keputusan untuk jatuh ke dalam dosa. Dan ketika jatuh ke dalam dosa, dia tidak berani untuk memandang muka Allah lagi. Dia mengatakan, aku pasrah dengan semua hukuman yang akan kudapati. Walaupun pada saat itu dia salahin istrinya, istri salahkan ular. Tetapi mereka berdua di dalam keberdosaan menanggung dosa bersama-sama.
Kalau suami istri melakukan dosa, nggak mungkin dosa itu sendirian melakukan, pasti berdua. Oleh karena itu mau dosa kecil, mau dosa besar, datang kepada Allah berdua, gandeng tangan istri atau suamimu, katakan, Tuhan ampuni aku karena aku sudah berdosa di hadapanmu. Dan pada saat itu Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Bapak Ibu, Yesus berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Pergumulan yang berat ini, kalau ada sakit penyakit yang sudah bertahun-tahun kita alami, tetapi tidak sembuh juga, kita mengatakan apa? Ada orang yang mengatakan seperti ini, Tuhan ambillah nyawaku, udah gak kuat lagi aku. Tetapi ada kesaksian yang mengatakan seperti ini, biarlah di dalam sakit penyakitku ini pun, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Apa yang menjadi masalah dalam rumah tangga kita? Sakit penyakit, ekonomi atau apapun. Tuhan, biarkan aku dalam keadaan ini. Tuhan akan pakai menjadi kesempatan melayani orang lain. Amin. Melayani Tuhan itu enggak harus khotbah seperti ini. Enggak harus menjadi asar di sana. Tetapi orang yang sakit di rumah sakit pun ada kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat. Caranya bagaimana? Dia hanya sejauh doa. Allah itu adalah Allah yang tidak jauh. Dia hanya sejauh doa. Ketika kita berdoa kepada Allah, pada saat itu juga Allah bersama-sama dengan kita. Allah itu adalah di dalam nafas kita, di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita bisa menjangkau dunia ini dengan doa. Amin. Di dalam Taman Getsemani ini, Yesus berkata, ya Tuhan, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tuhan, kalau boleh, angkatlah sakit penyakit ini daripadaku. Rasul Paulus juga berkata seperti itu. Ketika matanya buta, satu dimelekkan Tuhan, satu lagi enggak. Ketika itu Paulus berkata, kalau bisa, ambillah duri dalam dagingku. Tetapi Allah berkata, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku semakin nyata. Amin. Saya juga pernah berkata, Tuhan tolonglah sembuhkan anakku ini supaya aku lebih luas lagi melayani Tuhan. Tuhan tolonglah dengan anak yang seperti ini. Apa yang mau kukatakan kepada orang? Tapi ayat yang sama dinyatakan Tuhan kepadaku. Dia katakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu Delfrita. Justru dalam kelemahan inilah kuasaku semakin nyata kepadamu. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya tidak pernah berencana bisa memberitakan firman Tuhan di mimbar ini. Tetapi Tuhan yang memiliki rancangan-rancangan yang besar, rancangan damai sejahtera. Di dalam ketidaksanggupan saya untuk menyembuhkan anak saya, walaupun setiap hari berdoa supaya Tuhan mengangkat sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan di saat yang sama juga menolong saya, mengokohkan iman saya, mau mengatakan bahwa Allah yang sama yang menyembuhkan semua orang sakit di masa yang lalu, Allah yang sama juga memberikan kekuatan kepadamu pada saat ini. Amin. Masalah kita apa sekarang? Bu Mary sekarang nggak bisa jalan dengan cepat. Dia harus dituntun. Katakan, Tuhan Yesus tolong aku di dalam keadaanku yang seperti ini. Tuhan sembuhkanlah aku. Tetapi sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan aku, hatiku akan terus memuji Tuhan. Amin. Hatiku akan terus terarah kepada Allah yang Maha Tinggi. Karena rancangan Allah tidak pernah rancangan mencelakakan, tetapi rancangan damai sejahtera. Amin Bu Mary. Oleh karena itu kalau ada di antara kita yang sakit, kita boleh sakit secara tubuh, tetapi roh kita tidak boleh sakit. Roh yang sakit itu adalah begini, tubuhnya sehat, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Itulah sebenarnya penyakit yang paling berbahaya. Ketika aku jauh daripada Tuhan, ketika itulah penyakitku melebihi penyakit kanker. Semua penyakit yang kita alami, itu bukan masalah Tuhan, tetapi masalah yang kita bikin sendiri. Benar? Oleh karena itu kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan sakitku. Angkat sakitku karena mujizatmu masih terjadi sampai hari ini. Amin. Tetapi jikalaupun Tuhan tidak menyembuhkan sakitku. Kalimat ini penting. Jikalaupun Tuhan tidak menyembuhkan. Bukan Tuhan tidak bisa menyembuhkan. Tapi Tuhan terkadang tidak mau menyembuhkan. Kenapa? Supaya di dalam kelemahan kita ini, kuasa Allah semakin nyata di dalam kita. Amin. Oleh karena itu kita harus belajar kepada Tuhan Yesus dalam doanya. Ya Bapa, ambillah cawan ini sekiranya mungkin. Tetapi perkataan itu tadi, dia sedang bergejolak dengan dirinya sendiri. Karena dia akan terpisah sementara waktu, seketika dengan Allahnya, dengan Bapanya. Oleh karena itu Yesus tidak takut ditinggalkan murid-muridnya.
Yesus pada saat berkhotbah tentang makan dagingku dan minum darahku, pengikutnya bilang apa? Wah, kanibal. Semua orang pada berpikir secara pikiran manusia. Padahal maksud Yesus adalah, kau mau mati dan menderita bersamaku, yang sudah menyerahkan tubuhku dicabik-cabik, yang sudah menyerahkan darahku untuk penebusan dosamu, maukah kau? Hanya murid-muridnya yang terpilih saja yang tetap setia sampai pada perjamuan malam yang ini, doa di Getsemani. Setelah ini pun, muridnya tak satu pun yang mengikut Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, lalukanlah cawan ini, bukan takut karena ditinggalkan murid-muridnya, dia enggak takut. Karena dia yang memilih murid-muridnya. Bukan murid-muridnya yang memilih Tuhan Yesus. Yesus yang memilih kita, bukan kita yang memilih Yesus. Yesus yang memilih kita, bukan kita yang memilih Yesus. Karunia iman yang dianugerahkan Allah kepada kita, kita harus syukuri. Makanya dikatakan kita bersyukur kepada Allah karena Dia memilih kita. Di antara miliar manusia di dunia ini, kita terpilih menjadi anak-anak Allah. Amin. Oleh karena itu, berdoa bukan karena takut kehilangan sesuatu yang di dunia ini, ya. Yesus tidak takut karena kehilangan murid-muridnya atau karena takut diolok-olok sama orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi dia melihat betapa ngerinya kalau aku terpisah dari Allah. Kenapa? Karena yang paling penting dalam hidup kita adalah jika kita bisa hidup bergaul intim dengan Allah. Katakan sebelah kiri kanan, bergaul intim dengan Allah. Tapi kalau kita bergaul intim dengan Allah kita bisa mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Segala sesuatu yang kita minta kepada Allah, Allah akan memberikannya kepada kita sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Doa yang berkemenangan adalah doa ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Bukan sesuai dengan kehendakku. Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku. Itu kalimat selanjutnya. Bukan kemauanku, bukan keinginanku. Aku pengen istri yang cantik, aku pengen rumah gedung. Tetapi Tuhan bilang, gak usahlah, tipe 36 cukuplah sama kau ya. Enggak Tuhan, aku mau gedungan. Tuhan bilang kalau kau gedungan nanti lupa sama aku. Kita mau naik terus. Kenapa? Karena kita mau mengajukan proposal sesuai dengan keinginan kita. Aku pengen istri yang cantik. Jangan, nanti banyak laki-laki yang sayang sama istrimu, kau mau. Bahaya. Enggak Tuhan, nanti aku bisa jagain. Lagian kan Tuhan ada, Tuhan bisa protek. Wah, dia membuat Tuhan menjadi bodyguardnya, ya kan? Akhirnya dia menikah dengan perempuan yang cantik, idamannya bukan kehendak Tuhan. Di tengah jalan sebulan setelah menikah, ada lagi di sana orang pakai Mercy. Akhirnya istrinya bilang, suamiku cuman pakai motor bebek, itu ada Mercy. Kenapa? Karena yang waktu dia mencari teman hidupnya, dia mencari sesuai keinginannya, bukan keinginan Tuhan. Padahal ada anak Tuhan yang rajin berdoa, yang sayang sama dia pun sebenarnya sayang sama dia, tapi karena dilihat, kurang cantik ini gitu kan. Akhirnya dicarinya yang cantik, yang kayak artis itu, akhirnya membawa bahaya kepada dia. Itulah keinginan-keinginan manusia. Dan karena itulah tadi ibu tadi bisa meminta perceraian. Tahu kenapa? Dia tidak sanggup keinginannya untuk mendapatkan seorang laki-laki yang dicintainya, yang belum tentu keinginan Tuhan. Tetapi pada suatu saat akan berubah cintanya. Cinta di dunia ini gak ada yang abadi Bapak Ibu. Katakan tidak ada cinta yang abadi. Ada di sini yang suami istri? Coba kiri kanan lihat. Cintaku nggak abadi kepadamu, coba bilang. Jadi istri jangan pernah menuntut cinta yang abadi. Suami saya bilang, saya bilang sama suami saya, ini rahasia. Tapi saya kasih tahu, Pak, dulu waktu masih ngejar, waktu lagi belum menikah, dalam kutip persiapan pernikahan, mau pegang tanganku aja, dia mikir kan, sekarang Pak, ini tanganku nggak ambil gitu kan? Kenapa? Karena kau udah milikku katanya. Itu namanya klise Pak timbul. Kalau dulu sebelum menikah kita ambil tangan istri kita, setelah menikah harus rangkul. Lebih banyak lagi merangkul istrimu, amin. Merangkul di dalam doa itu penting sekali. Merangkul secara fisik juga itu penting sekali untuk hubungan suami istri. Kalau suami saya nggak mau rangkul saya ngerangkul. Istri-istri jangan takut merangkul suamimu.
Yang harus kau takuti adalah merangkul suami orang. Suami-suami jangan takut merangkul istrimu di depan Pak Gembala. Di depan kami semua jangan takut. Tapi takutlah merangkul istri orang di tempat tersembunyi. Benar? Perzinahan terjadi di tempat-tempat tersembunyi. Kenapa orang yang dulu kita kejar-kejar sampai kita berkata, Tuhan aku mau itu. Sebenarnya Tuhan bilang tidak, tapi kita ngotot dengan keinginan kita. Setelah Tuhan izinkan, sebenarnya enggak restui, tapi izinkan. Supaya kita alami penderitaan yang dialami ibu tadi. Setelah menikah dia dipukul. Kenapa enggak siap? Itu kan cintamu. Kenapa? Karena janji pernikahan dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka. Dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat. Ini suamimu lagi sakit loh. Sakitnya bukan sakit fisik, tapi sakit rohani. Suka menyakiti istrinya itu sakit jiwa loh. Sebentar lagi bisa masuk rumah sakit jiwa. Itu lagi sakit itu suamimu atau istrimu, sehingga dia tidak seperti yang kau cintai pertama. Harusnya tidak mencari solusi di luar firman Allah. Harus kembali seperti ini. Ya Bapak, aku sudah berdosa, ngotot dengan kemauanku. Ampunilah dosaku. Dan aku mau, jadilah kehendakmu di masa-masa sulit ini. Sehingga pada masa itu Tuhan akan bergerak, bertindak. Amin. Bapak Ibu, jangan heran kenapa saya sering mengangkat ilustrasi tentang suami istri. Karena gereja yang paling kecil yang dibentuk oleh Allah pertama adalah pernikahan. Pernikahan sampai kepada yang kekekalan. Bahkan bicara di sorga itu tentang pernikahan. Perkawinan anak domba dengan kita jemaatnya. Kenapa? Karena itulah hubungan yang paling erat di dunia ini. Hubungan suami istri adalah lukisan hubungan kita dengan Allah. Sedekat apa kita dengan Allah? Seperti itulah dekatnya kita dengan suami kita. Buka-bukaan, tidak ada yang terselubung, tidak ada yang menjadi rahasia. Kita dengan Allah juga, apa yang dalam pikiran kita sampaikan kepada Allah. Jangan kehendakku, tetapi kehendakmu jadilah. Apa yang terjadi di depan setelah kita mengatakan doa itu? Yesus mengalami yang seperti ini. Ketika dia membawa murid-muridnya itu, dia melihat kondisi mereka. Ada tiga kali dalam doa itu. Doanya sama. Jadi jangan berpikir gini, doa hari ini itu, doa besok itu, doa lusa yang akan datang juga itu dosa, bukan. Yesus pada masa ini menunjukkan pergumulan yang berat. Dalam tempo 1 jam, hanya dalam 1 jam saja, dia berdoa hal yang sama selama 3 kali, sebanyak 3 kali. 3 kali dia berkata seperti itu. Di dalam ketiga kali dia berdoa, dia mendapati apa? Muridnya sedang tertidur. Waktu kami sedang kuliah, ada masa kami jam doa semalaman. Jam doa semalaman itu sama seperti Yesus sebelum dia memilih muridnya, kami doa semalaman sebelum ada pengurus yang baru. Doa semalaman, doa praise and worship segala macam, doa ada firman Tuhan. Mulai masuk jam 2 pagi, ya kan jam 2 pagi ada yang udah tergeletak. Jam 5 pagi bangun udah mau saat teduh. Yang lain masih berdoa, yang satu ini belum amin-amin dari tadi. Dia bangun, amin. Hah? Udah selesai, udah. Doanya malam, aminnya pagi. Seperti itulah murid-murid ini yang ditemui Tuhan Yesus dalam 1 jam saja dia tidak sanggup untuk bertahan, untuk berjaga-jaga. Yesus berkata apa? Berjaga-jagalah dengan aku. Bukannya Tuhan pengen ditemani berdoa karena dia nggak kuat, bukan. Tetapi supaya kau belajar apa yang kulakukan di masa-masa kesulitan ini. Menghadapi pencobaan yang sangat berat, yang harus kau lakukan adalah 1, berdoa kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, mengatakan aku mengangkat tanganku kepadamu ya Bapa, turun tanganlah menolong aku. Harusnya itu yang dilakukan oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes yang di masa 6 hari atau beberapa hari sebelumnya mereka melihat di gunung bahwa ada kemuliaan yang melingkupi Yesus Kristus. Ketika Yesus dimuliakan di gunung itu, mereka bilang apa? Ya, Guru, kita bikin di sini kemah ya, supaya kita bermalam-malam di sini. Indah sekali melihat ada Musa, ada Elia. Tetapi saat mau menghadapi pencobaan, mereka tidak sanggup. Itu membuktikan manusia berdosa ini tidak suka dengan menghadapi pencobaan, tetapi kesukaannya adalah
adalah yang enak-enak saja. Tidak suka dengan khotbah yang mengkritik dosanya, tetapi yang suka yang menyenangkan telinganya. Kalau khotbah tentang dosa pada ngantuk, tetapi pada waktu khotbah tentang berkat, pada hore semuanya. Pada saat ini, Yesus berkata, apakah kau tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Di rumah kita masing-masing, berapa kali dalam 24 jam kita berdoa? Biasakan sebelum tidur berdoa minimal 5 menit. Sesudah bangun tidur berdoa minimal 5 menit. Hitung-hitung ya. Siang hari jam 12, pada masa istirahat sebelum makan, doa 5 menit. Udah berapa menit? 15 menit. Selanjutnya cari yang lain. Di mana lagi yang mau kita cari? Tidakkah kamu bisa berjaga bersama dengan aku selama 1 jam? Berdoa itu adalah supaya kita mendapatkan kekuatan daripada Allah. Amin. Karena tidak ada jalan lain. Yesus sendiri yang adalah Allah mengambil waktu untuk berdoa kepada Allah supaya dia mendapatkan kekuatan. Oleh karena itu dia berkemenangan di tengah-tengah murid-muridnya yang 3 kali gagal. Dia berkata kepada muridnya apa? Pertama kali dia menegur, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku, di ayat 40. Yang kedua, dia membiarkan muridnya tidur. Kenapa? Karena mata mereka sudah berat. Terus mereka nggak sanggup dengan cerita Tuhan Yesus, aku akan dibunuh. Yang ketiga, Yesus malah menyuruh, tidur aja lah, tidurlah. Kita mau pilih yang mana? Tuhan menegur kita supaya berjaga-jaga. Yang kedua, membiarkan kita tidur. Yang ketiga, menyuruh kita tidur. Tapi yang keempat, Yesus berkata apa? Lihat, orang yang mau menyerahkan aku sudah datang. Lihat, pencobaan di hadapanmu sudah menghadang. Lihat, dosa di depanmu sudah mengintip. Lihat, lihat. Saat kita tidak mau mendengar teguran Tuhan Yesus supaya berjaga-jaga dan berdoa, supaya kita berkemenangan atas dosa, supaya kita berkemenangan atas pencobaan, Yesus berkata apa? Lihat, kau sudah diambang kejatuhan. Katakan kepada diri sendiri, Tuhan, aku mau ditegur Tuhan. Bersama Tuhan, berjaga-jaga di dalam doa. Supaya aku menjadi orang yang berkemenangan atas pencobaan. Amin. Yang kelima dikatakan Yesus menyuruh murid-muridnya bergerak. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bangunlah, bangkit. Lihat di depan apa yang akan terjadi. Yang terjadi, Yudas Iskariot menjual Yesus, mendapatkan 30 keping perak itu, dan Petrus menyangkal benar-benar 3 kali Tuhan Yesus. Apa yang terjadi yang akan kita alami di depan? Tuhan Yesus tidak menginginkan kita jatuh ke dalam pencobaan, tetapi dia mau supaya kita belajar. Oleh karena itu, belajar kepada Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa, kehendakku janganlah yang terjadi, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Bapak Ibu, kenapa kita harus berdoa? Karena kita membutuhkan Tuhan. Seperti Yesus. Kenapa kita berdoa? Karena kita tidak sanggup menghadapi hidup ini. Kenapa kita berdoa? Karena kita mau memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kita ini. Kenapa kita berdoa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa kita harus berdoa? Supaya kita siap, bersedia menerima setiap keputusan-keputusan Allah. Sekalipun itu penderitaan, sekalipun itu masalah, apapun yang akan kita alami di depan, kita mau seperti Yesus berkata, sudah selesai. Kita mau mengatakan, Tuhan ini aku mau hidup di dalam kehendak-Mu. Cara hidupku yang lama, aku meletakkannya di bawah kaki Tuhan Yesus. Keinginan-keinginanku yang duniawi, aku mau letakkan di bawah rancangan-rancangan Allah. Aku mau kehendak-Mu lah yang jadi. Sampaikan saat ini pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Apa kerinduan hati kita kepada Allah? Apa yang menjadi pergumulan kita? Pernikahan kita kah? Rumah tangga kah? Sakit penyakit kah? Atau ada orang yang kita gumulkan? Tetapi lebih dari situ,
Yesus mati di kayu salib, akhirnya dia berkemenangan. Dia tidak melepaskan cawan itu. Dia mengambil cawan itu, cawan murka Allah, supaya oleh karena penderitaannya kita semua tidak menderita di dunia ini. Supaya oleh penderitaan Tuhan Yesus kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia ini. Sehingga kita orang-orang yang menjadi tebusan Tuhan Yesus, hidup di dalam rancangan-rancangan Allah, dan berkata, Tuhan, aku mau seperti Tuhan Yesus. Aku mau menyerahkan hidupku, menyerahkan hatiku, dan biarlah kehendak-Mu, biarlah rancangan-Mu yang jadi dalam kehidupanku.